Selanjutnya bab 6 yaitu skala pengukuran dan instrumen penelitian. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan instrumen penelitian? Kita lihat buku halaman 102. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati secara spesifik. Semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Soal yang kedua, apa fungsi instrumen penelitian? Instrumen penelitian ini berfungsi untuk mengukur variabel dalam ilmu alam sudah banyak tersedia dan telah teruji validitasnya dan reliabilitasnya. Variabel-variabel ilmu alam misalnya panas, maka instrumennya adalah kalorimeter. Variabel suhu, maka instrumennya adalah termometer. Seperti itu contohnya. Instrumen-instrumen dalam penelitian sosial memang ada yang sudah tersedia dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Seperti instrumen mengukur motif prestasi, untuk mengukur sikap, mengukur IQ, mengukur bakat, dan lain-lain. Walaupun instrumen-instrumen tersebut sudah ada, tetapi sulit untuk dicari, di mana harus dicari dan apakah bisa dibeli di reliable lagi. Untuk itu maka peneliti-peneliti dalam bidang sosial, instrumen peneliti yang digunakan sering disusun sendiri termasuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Sebutkan jenis-jenis skala pengukur dalam penelitian sosial. Di sini kita bisa lihat buku halaman 93. Yang pertama skala Likert, yang kedua skala Guttman, yang ketiga rating scale, yang keempat semantic differential. Selanjutnya, berikan contoh penggunaan skala Likert. Tidak boleh sama dengan contoh yang ada di buku. Misalnya kita terdapat 100 responden seperti penelitian saya tadi. Pengukuran skala Likert dan jawaban yang diterima adalah sebagai berikut. Kecenderungan ke toko online berapa persennya? Misalkan setengahnya lebih bisa. Ada yang tidak mau, ada yang tidak bisa. Berapa dari respondennya tersebut kita bisa melihat dari hasil wawancara, data kuesioner. Tetapi kita harus menganalisis data tersebut supaya kita bisa menarik kesimpulan yang semestinya. Selanjutnya, berikan contoh skala Guttman. Tidak boleh sama dengan contoh yang ada di buku. Yakin atau tidakkah Anda kita meneliti terjadi perpindahan penjualan atau pembelian yang tadinya di toko online yang tadinya di toko kita, toko sebelah rumah atau jauh yang semestinya harus tatap muka, yang harus berinteraksi secara langsung, kita harus mengantisipasinya karena terjadi fenomena COVID-19 ini. Selanjutnya, berikan contoh skala rating. Kita harus merating seberapa bahayanya kita ketika kita beli di toko offline yang harus tatap muka, yang harus berinteraksi dengan sesama. Kita harus meredakan penyakit atau fenomena ini. Selanjutnya, berikan contoh skala semantic differential. Pemilihan
marketplace online ini, marketplace situs Shopee ini bernilai berbagai tingkat penilaian. Misalkan bersifat atau memilih sangat setuju berarti nilainya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Selanjutnya, untuk menyusun instrumen penelitian dengan baik, apa saja yang diperlukan? Kita harus mengidentifikasi variabel-variabel yang kita teliti. Selanjutnya, jabarkan variabel antara variabel terikat dan variabel bebas setiap dimensi variabelnya. Cari indikator untuk penunjang variabel dimensi tersebut. Selanjutnya, deskripsikan kisi-kisi instrumen yang akan digunakan seperti tadi. Harus dengan rinci. Rumuskan item-item pertanyaan tersebut secara jelas dan menyeluruh. Siapkan petunjuk pengisian instrumennya. Semisalkan saya menggunakan kuesioner, harus ada tata caranya, harus ada aturannya yang harus diaturi oleh si pengisi tersebut. Selanjutnya, jelaskan cara menyusun instrumen penelitian. Yang pertama, identifikasi variabel dalam beberapa dimensi, baik itu variabel bebasnya atau variabel terikatnya, seperti itu. Selanjutnya, jabarkan variabel ke dalam beberapa dimensi. Sudah terperinci, sudah diklop-klopkan pada variabel atau dimensi itu sendiri. Cari indikator pendukung dari setiap dimensi variabel tersebut. Selanjutnya, rumuskan item-item pertanyaan dengan rinci dan jelas. Siapkan petunjuk pengisian instrumen. Seperti tadi, sudah ada tata caranya tersendiri, sudah ada aturan-aturannya supaya pengisi tidak kebingungan lagi. Selanjutnya, sebutkan indikator masing-masing variabel penelitian Anda. Variabel saya kemudahan. Indikator saya tingkat kemudahan konsumen untuk membandingkan produk satu dengan yang lain. Selanjutnya, variabel saya kelengkapan. Indikatornya tingkat kelengkapan dari produk, informasi produk ini di situs marketplace sudah benar-benar lengkap. Tidak kebingungan untuk mencarinya. Selanjutnya, variabel saya kemudahan. Community tingkat bisa menilai atau memberikan rating pada perusahaan. Kemudahan untuk konsumen mengetahui reputasi dari perusahaan. Kemudahan konsumen untuk bertukar informasi dengan perusahaan, dan tingkat kemudahan konsumen untuk mendapatkan informasi kualitas produk dalam perusahaan. Selanjutnya, jenis skala apa yang Anda gunakan dalam penelitian Anda? Pada penelitian ini saya menggunakan skala yang nantinya akan digunakan sebagai metode penelitian selanjutnya.